Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kebakaran lahan di Jalan Pangeran Antasari, Samarinda gegerkan warga. Kutai Barat akan menggelar pencoblosan ulang di 4 TPS di Kecamatan Bentian Besar. Pasca pemilu 2024, harga kebutuhan pokok di pasar Kelandasan Balikpapan melonjak. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar Kelandasan Balikpapan Senin siang melonjak. Kenaikan yang terjadi pasca pemilu 2024 ini diduga akibat pasokan dari produsen menurun. Salah satu pedagang menyebut, kenaikan terjadi pada cabai dan tomat. Cabai rawit yang semula Rp40.000 per kilogram melonjak menjadi Rp100.000. Sedangkan tomat yang semula dijual dengan harga Rp20.000 naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Cabai dari berapa Bu harganya? Dari harga 40 jadi 100. 40 sekarang 100 per kilo. Itu untuk cabai rawit ya Bu ya? Cabai rawit, ya. Kalau untuk cabai besarnya Bu? Cabai besar yang ini 70. Dari harga? Emang naik kemarin dari 60. Oh 60 naik jadi 70.000 ya. Selain cabai-cabayan Bu, untuk tomat dan bawang seperti apa? Tomat aja yang naik 30. Tomat 30.000 per kilo. Iya, selain itu dari Selain itu nggak ada ya Bu ya? Tomat itu harga awalnya berapa Bu? 20. Kenaikan harga juga terjadi pada beras. Beras yang semula dijual dengan harga Rp390.000 per karung ukuran 25 kg, kini melonjak menjadi Rp417.000 atau naik Rp27.000. Kilo 417. Dari sebelumnya di harga berapa? Di sebelumnya masih di atas 400, di bawah 400 gitu. Oh berarti sekarang 417, Ya. sebelumnya Ya 3 sebelum 3. di bawah 400 ya, Ya, di masih bawah 390 ya. Oke. Meski harga komoditas melonjak, warga hanya bisa pasrah. Mereka tidak memiliki pilihan kecuali tetap membelinya. Strateginya adalah dengan mengurangi pembelian. Ya namanya keperluan, nggak bisa sekilo ya seperempat. Oke, tapi tetap beli ya Bu ya, walaupun harganya naik ya Bu ya. Oke, harapannya Bu? Ya kalau bisa jangan terlalu melesat lah naiknya kan. Agak berat ya Bu ya, kalau harganya mahal tambah terus ya Bu ya. Beras juga naik kan harganya. Iya, beras. Warga berharap pemerintah secepatnya mengatasi kenaikan harga bahan pokok agar beban mereka tidak semakin bertambah. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Harga ikan laut di pasar Kelandasan Balikpapan melonjak. Kenaikan yang terjadi sejak beberapa hari terakhir itu merupakan dampak dari gelombang tinggi yang menyebabkan pasokan menyusut. Di antara ikan yang mengalami kenaikan harga adalah ikan layang, kakap, dan trakulu. Kenaikannya mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Meski harganya naik, namun penjualannya diakui tetap stabil.
Sekarang harga ikan layang sebelumnya berapa nih Om? Biasanya 40, 35 itu. 40, 35. Sekarang naik jadi berapa? 45 1 kilo ya. Selain ikan layangnya ada kenaikan di harga ikan lain nggak? Bandeng biasa di harga berapa? Bandeng biasanya biasa aja 35, 30. Oh, yang lain lagi ada naik? Ikan laut pasti naik harga. Ikan laut naik. Kenapa katanya naik Om? Kalau makan jam angin juga. Gelombang dan angin ya faktornya ya. Om, kalau untuk ikan kakap sama bawal ini ada kenaikan nggak Om? Bawal di mana? Ini yang Terkulu ya. ada kenaikan. Dari harga berapa sebelumnya Om? Lagi 90 jadi 100. Itu untuk terkulu atau Sama, kakap. sama dua-dua ya? Dari 90 jadi 100 Iya. per kilonya. Iya. Penyebabnya kenapa tuh Om katanya? Nah, ikannya lagi kosong. Oh, ikannya lagi kosong. Pengaruh cuaca juga nggak kira-kira Iya tuh? kayaknya sih. Oh. Angin juga kan. Pedagang menyebut kondisi seperti ini biasa terjadi terutama saat musim gelombang. Sebagian nelayan tidak melaut karena khawatir dengan kondisi laut. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Rumah sakit TK 4 Awanglong di Jalan APT Pranoto, Samarinda Seberang ini merupakan satu dari 20 rumah sakit yang diresmikan Presiden Republik Indonesia. Khusus di lingkup Kodam 6 Mula Warman, terdapat 2 rumah sakit yang diresmikan, yakni Rumah Sakit Tentara di Samarinda, Kalimantan Timur dan di Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara. Panglima Kodam 6 Mula Warman Majen TNI Tribudi Utomo menyebut 2 rumah sakit milik Kodam ini ukurannya tidak berbeda. Sedangkan fasilitas yang disiapkan mulai dari 70 ruang perawatan, radiologi, hingga ruang operasi. Indonesia yang kami hormati, Menteri Pertahanan Kopimda Jakarta, serta seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Adalah 2 rumah sakit. Yang pertama adalah Rumah Sakit Awanglong yang ada di sini dan rumah sakit yang ada di Tanjung Selor. Nah, besarnya rumah sakit itu sama, 2000, sekitar 2000 meter persegi juga untuk luasnya, dan fasilitas yang diberikan dari Kementerian Pertahanan itu juga hampir sama dengan yang ada di sana. Antara lain fasilitas di sini adalah sudah bisa menyediakan 70 kamar di sini. Ya, dari 70 kamar, kemudian ada radiologi juga ada di sini, kemudian ada CT scan juga ada disiapkan di sini. Warga yang sudah mendapatkan layanan mengaku senang. Mereka bisa lebih dekat saat menuju ke rumah sakit. Biasanya ke rumah sakit terdekat kita di Hermina. Kemudian ada rumah sakit ini lebih jauh atau lebih dekat? Kurang lebih sih sama Hermina. Kurang lebih sama ya? Iya. Ini berobat apa ini Bu nih? Gigi. Obat gigi ya. Harapannya dengan rumah sakit ini apa nih Bu? Mudah-mudahan pelayanan menjadi pelayanan terbaik, rumah sakit yang maju, bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oh gitu ya. Di Palaran. Palaran? Iya. Di sini ya? Lebih dekat atau apa gimana? Lebih dekat. Lebih dekat ya? 20 menit dari rumah. Berapa menit Bu? Dari rumah 20 menit. 20 menit. Oke. Sebelumnya kalau belum ada rumah sakit ini? Ada setengah jaman lah. Ya? Kalau rumah sakit lama setengah jaman. Setengah jaman. Kemana itu? Di rumah sakit Muis tentara ya? yang lama ya. Oh, rumah sakit tentara yang lama. Kalau ke sini malah 20 menit. 20 menitan aja. Diharapkan keberadaan rumah sakit tentara ini mampu meningkatkan layanan kepada pasien mengingat jumlah rumah sakit di Samarinda sudah semakin banyak dan tersebar di beberapa kawasan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Panji Gumilang bersama rombongan singgah di Posko 7 Disdamkar Samarinda.
Ini ia lakukan saat dalam perjalanan menuju Bontang untuk memberi edukasi penanganan reptil ganas dan berbisa. Salah satunya adalah penanganan ular kobra garaga Borneo. Melihat metode yang diterapkan Disdamkar Samarinda, ia pun memberi apresiasi. Dikatakannya, sebelum petugas Disdamkar turun tangan, penanganan hewan berbisa dilakukan komunitas pecinta binatang. Tingginya permintaan bantuan menyebabkan mereka kerap kewalahan. Tarik dari sini apa? Nah, ular biawak juga. Yang penting dirawat Kang Panji, jauh-jauh datang. Kerepotan karena banyaknya keluhan di Indonesia itu banyak banget kasus yang dimana masalah ular itu di musim penghujan itu nggak cuma king cobra, kadang piton masuk WC, piton masuk ke dalam plafon, lemari. Nah itu kita nggak sanggup kalau kita masyarakat yang emang dinaungi komunitas itu merescue sendiri. Tapi alhamdulillah ketika pemadam kebakaran sekarang turun tangan juga, itu kami sangat terbantu. Alhamdulillah masyarakat di sekitar juga dan di beberapa wilayah yang emang tolong daerah saya misalkan di Padang ada ular gini-gini, silahkan, saya selalu rekomendasikan untuk menghubungi pemadam kebakaran terkait gitu. Relawan Damkar Akmaludin mengaku ilmu dan masukan yang diberikan Panji kian menambah wawasannya. Salah satu yang harus mereka perbaiki adalah kandang penangkaran khusus ular. Iya, ini jarinya di sini. Ya, jempolnya di sini. Itu paling benar aja. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat, termasuk tadi sedikit edukasi tapi kami paham. Terus untuk evaluasi cara penanganan kami ternyata hampir sama. Tidak ada beda dengan Kang Panji yang selama ini bagi saya suhunya Indonesia. Jadi cara penanganan, cara merawat alhamdulillah sama, hanya sedikit koreksi masalah kandang memang kurang, yang kami miliki kurang banyak ventilasi. Ini katanya suami istri, yang paling Ular king cobra garaga Borneo yang sempat dikeluarkan dari dalam kandang itu dibawa Panji dan akan dilepaskan ke habitatnya semula yang jauh dari permukiman. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.